berkat Tuhan dan anugerah Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap luar biasa, Tuhan Yesus tetap dahsyat. Yang percaya katakan amin. Haleluya Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Slide-nya mungkin boleh dinyalakan. Hari ini saya berbicara, temanya adalah delim atau pincang saudara ya. Nah mari kita akan melihat satu firman Tuhan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, di dalam Kejadian pada pasal yang ke-32 ya. Saya ajak kita semua membaca Kejadian pada pasal 32 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-32. Mari kita akan melihat kisah ini Bapak Ibu ya. Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya harapkan Bapak Ibu sudah mendapatkannya, dan kalau tidak misalnya Anda ingin melihat di depan, saya sudah siapkan juga. Nah kita akan bergantian membaca, saya baca ayat 24 ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil, dan kita berganti-gantian ya. Saya akan mulai ayat 24, Kejadian 32 ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25 saudara. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat yang ke-29 Bapak Ibu silakan. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Katakan amin saudara ya. Ini kisah Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan adalah perwujudan daripada kehadiran Allah sendiri. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu lihat di sana. Kalau Anda membaca kisah ini, Anda akan menemukan satu yang menarik ya, bahwa Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan semalaman. Ini satu pengalaman yang luar biasa tentunya ya. Bagaimana seorang manusia bisa berhadapan muka dengan perwujudan Allah sendiri, dan kemudian semalaman bergumul dan berjumpa dengan Allah. Saya tanya, kira-kira kalau sudah orang bertemu sama Tuhan, hasilnya baik gak Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu kan? Kita berpikir Pak, kalau orang sudah berdoa semalaman gitu ya, orang sudah bergumul sama Tuhan semalaman, kita berpikirnya tentu dapat hal yang baik atau yang jelek? Yang baik, betul nggak Bapak Ibu? Bukan yang buruk yang datang, betul kan? Tetapi mari Anda perhatikan kisah ini. Pada waktu Yakub bergumul dengan Allah semalaman di situ, kita berpikir seharusnya selesai dari itu Yakub merasakan yang indah dong. Yakub merasakan yang baik. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Justru sebaliknya. Pada waktu pergumulan itu selesai, maka kaki daripada Yakub, Alkitab tulis terpelesok. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-25. Dikatakan begini, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Saudara, kita berpikir, oh ada yang baik yang datang dong Pak. Saya berjumpa sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, saya mendekat sama Tuhan, saya bergumul bahkan dikatakan semalaman. Kata semalaman itu tanda bahwa ini pergumulannya intens. Amin Bapak Ibu. Anda kalau bergumul semalaman itu orang yang punya masalah dan ingin berjumpa dengan Tuhan, dan keinginan kerinduannya luar biasa sehingga dia doa semalaman, kira-kira begitu.
Tetapi apa yang terjadi? Alkitab tulis selesai daripada di situ, Yakub bukannya menjadi sehat, tetapi pangkal pahanya apa saudara? Terpelecok. Sehingga dia tidak lagi bisa berjalan dengan normal. Semua orang berkata, kenapa pangkal pahamu, kenapa kakimu? Saudara, ini yang menarik. Ayat yang ke-31 bahkan dikatakan demikian. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Jadi sudah selesai ini pergumulannya ya. Ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudara, setelah terpelecok, kemudian dampaknya apa Pak? Selesai pergumulan, kemudian matahari terbit, artinya semalaman itu selesai, pergumulannya selesai, tetapi orang-orang dan Yakub mendapati dirinya menjadi pincang. Bapak Ibu, kalau orang pincang tentu nggak enak. Amin Bapak Ibu ya. Kalau orang pincang pasti merasakan dalam dirinya sesuatu yang tidak nyaman dalam dirinya. Kalau orang pincang tentu merasakan ini sebuah masalah dalam hidupnya. Kalau orang pincang pasti berkata begini, ini problem yang aku sedang hadapi dalam hidupku. Kenapa? Karena sebelumnya normal, baik-baik saja. Kalau orang merasakan pincang berarti dia merasakan ada sesuatu yang sebelumnya normal menjadi tidak normal. Betul nggak Bapak Ibu? Dan Yakub mengalami itu. Selesai semalaman bergumul dengan Allah, tiba-tiba dia mendapati dirinya pincang. Pertanyaannya mungkin, kenapa dalam pergumulan Yakub Tuhan memukul pangkal sendi pahanya sehingga dia menjadi apa saudara? Pincang. Ini kan pertanyaan buat kita, betul nggak? Sama seperti orang-orang yang berkata begini, Pak, saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, saya sudah lakukan segala hal yang terbaik, saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah datang ke gereja setiap hari Minggu, saya sudah ikut carousel, tetapi kenapa yang buruk masih terjadi Pak? Kenapa semuanya masih belum normal dalam diri saya? Kenapa saya masih punya masalah dalam diri saya? Bukankah itu satu tanda tanya besar di antara begitu banyak orang hari-hari ini? Sama seperti Yakub yang bertanya begini, aku sudah bergumulan semalaman, kenapa hasilnya aku menjadi pincang? Saudara, kita selalu berpikir bahwa waktu berjumpa dengan Tuhan maka yang baik itu datang. Tetapi dalam konteksnya bahwa begini, kita berpikir yang baik itu pasti semuanya normal, semuanya baik, indah dilihatnya, dialaminya juga nyaman. Tetapi sesungguhnya dialami oleh Yakub tidak seperti itu. Tapi hari ini Bapak Ibu, kalau Anda bertanya, kenapa Pak? Nah ini jawabannya. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan ya. Kalau Anda membaca di sana Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Amsal pada pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan-peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saudara, kalau Anda melihat tadi ayatnya ya, malaikat Tuhan memukul pangkal sendi daripada paha Yakub. Kata pukul di sana itu bukan hit Bapak Ibu. Kalau hit itu apa sih Pak? Meninju, betul nggak? Atau memukul dengan keras. Tapi terjemahan daripada beberapa bagian daripada Alkitab itu menjelaskan kata yang menarik di sana. Jadi memukulnya itu ternyata kata yang banyak muncul adalah touch. Disentuh oleh Tuhan. Dan waktu disentuh oleh Tuhan, itu tiba-tiba menjadi gak normal Bapak Ibu. Tiba-tiba menjadi pincang. Tiba-tiba bergeser sendinya. Anda bayangkan, ini yang terjadi pada waktu itu. Nah, kata daripada kata touch itu adalah kata dalam bahasa aslinya naugah. Naugah itu apa sih Pak? Sentuhan, bukan tindakan kasar, atau bukan sesuatu sentuhan oleh karena kemarahan, bukan. Tetapi ini sentuhan yang sifatnya bukan kemarahan Bapak Ibu, tapi sifatnya kasih. Katakan amin. Saudara, waktu Tuhan memukul pangkal paha sendi Yakub, sebenarnya di dalam pukulan itu bukan sesuatu yang merupakan kemarahan,
Bukan merupakan sesuatu yang merupakan begini Bapak Ibu, wah Tuhan itu pengen membuat kita menderita. Enggak Bapak Ibu, ada unsur kasih di sana. Makanya pada waktu Tuhan menyentuh atau memukul pangkal paha sendi Yakub, sebenarnya Tuhan sedang memukul dengan pukulan kasih. Yang percaya katakan amin. Tetapi pukulan kasih, yang namanya pukulan tetap pukulan, betul nggak Bapak Ibu? Walaupun dengan kasih, tetapi kadang kita merasakan sakitnya. Sama seperti kalau Anda dengan anak Anda gitu ya. Kalau anaknya nakal, waduh udah berbuat kesalahan berkali-kali, kemudian Anda disiplin anak kita. Kemudian waktu Anda disiplin, mungkin Anda memberikan disiplin yang menyakitkan buat dia, betul nggak? Tapi waktu Anda memukul anak Anda oleh karena tujuannya adalah mendisiplin supaya dia tidak mengulang kesalahannya, sebenarnya unsur apa di dalamnya? Unsur kasih atau unsur benci? Kasih. Amin. Dalam hidup kita Tuhan akan izinkan kepincangan-kepincangan bisa terjadi Bapak Ibu. Dan kadang-kala Tuhan menyentuh hidup Anda dengan sebuah sentuhan, dan waktu Tuhan menyatakan sentuhannya, maka Anda berpikir begini, Pak, kenapa keadaanku jadi nggak normal ya? Kenapa keadaanku jadi tidak baik ya? Kenapa aku menjadi seorang yang tiba-tiba nggak kuat lagi? Aku menjadi seorang yang lemah. Aku menjadi seorang yang kesulitan untuk berjalan. Aku menjadi seorang yang menjalankan bisnis ini nggak kayak dulu lagi. Dulu mudah Pak, dulu lancar. Kenapa sejak ada sesuatu yang sepertinya Tuhan sentuh, digoyang oleh Tuhan, dan Anda berkata begini, kenapa berat sekali, kenapa susah sekali? Nah, kalau Anda mengalami itu, sebenarnya itulah masa-masa di mana Anda mengalami pengalaman seperti Yakub. Amin Bapak Ibu. Dan pertanyaannya tentu ada berkata begini, saya sudah berdoa loh Pak, saya sudah mendekat sama Tuhan, kok masih Tuhan izinkan itu? Nah, mari kita lihat, Pak, apa arti daripada kepincangan dalam hidup kita? Kalau Anda mengalami kepincangan seperti Yakub, yang mengalaminya, Yakub itu dekat sama Tuhan, Yakub mengalami perjumpaan sama Tuhan, tapi dia mengalami pukulan kasih. Maka apa yang terjadi, itu yang membuat terjadi kepincangan dalam dirinya. Kepincangan adalah kondisi yang pertama yang tidak normal Bapak Ibu. Tidak normal itu begini, yang biasa jalannya normal, Yakub, kemudian kalau pincang jalannya normal nggak? Nggak normal, betul nggak Bapak Ibu? Saya kira-kira 2 bulan yang lalu saya jatuh Bapak Ibu, dari satu eksiden saya jatuh, dan sejak jatuh itulah saya kalau berdiri, saya kalau jalan itu beda. Sehingga ketemu orang di mana aja orang pasti bilang begini, "Loh Pak Iring kok pincang?" Itu di mana aja Bapak Ibu. Waktu saya masih begitu ya, baru masih sakit itu, saya jalan kemana-mana semua orang komen begini, "Nggak normal kamu hidupnya nggak normal tuh, jalanmu nggak normal." Nah Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang ngalamin nih ya, baik itu bisnis Anda, baik itu keluarga Anda, baik itu pekerjaan Anda, yang dulunya normal-normal sekarang menjadi nggak normal. Kalau itu terjadi, kemungkinan walaupun tidak 100%, Tuhan sedang memberikan kepincangan itu, Tuhan menyentuh hidup Anda. Yang kedua, kepincangan itu apa Pak? Kepincangan adalah kondisi yang lemah, udah jelas. Kalau orang pincang tentu dia lemah. Kenapa? Karena kekuatan kakinya tidak lagi dua-duanya kuat. Betul nggak Bapak Ibu? Yang satu menjadi lemah, betul nggak? Yang terpelecok itu kan nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kaki yang sebelahnya akan menopang kaki yang lemah itu. Jadi artinya dia menjadi pribadi yang lebih lemah. Saya nggak tahu apakah Anda hari-hari ini mengalami diri Anda tekanan demi tekanan, situasi-situasi yang berat yang sepertinya Tuhan izinkan menyentuh hidup Anda, dan Anda merasakan berat sekali Pak, susah sekali Pak, saya lemah Pak, saya sudah seperti ada di titik yang di bawah. Kalau Anda mengalami itu dan kekuatanmu sepertinya sudah mulai hilang menghadapi hari-hari ke depan, itulah kepincangan. Yang ketiga, apa itu Pak kepincangan? Kepincangan adalah kondisi yang bermasalah. Ya jelas dong. Makanya tadi dikatakan saudara ya, Tuhan terlebih dahulu memukul pangkal paha. Betul nggak? Ceritanya kan begitu. Baru kemudian diceritakan di bagian ayat yang ke-31, sejak hari itu, sejak waktu itu, setelah matahari terbit, Yakub menjadi apa? Sebuah masalah, betul nggak? Masalahnya apa? Adalah yang namanya sendinya ini nggak sesuai sekarang. Nggak matching. Kenapa? Karena mungkin loss atau mungkin keluar atau bagaimana, kita nggak tahu, nggak ditulis detail, betul nggak?
Tetapi itu sesuatu yang kondisi yang bermasalah. Jadi Yakub mengalami pangkal sendinya ini bermasalah. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kebincangan dalam hidup kita bisa bicara tentang keadaan Anda, situasi Anda yang sedang dirundung masalah. Oh, tiba-tiba masalah itu datang bertubi-tubi. Tiba-tiba masalah itu kok gak selesai-selesai ya Pak, ya melebar kemana-mana. Kalau Anda mengalami itu kemungkinan adalah seperti pengalaman ini. Orang mengalami kepincangan dalam hidupnya. Keempat, yang terakhir, kepincangan apa Pak? Kepincangan itu kondisi dengan rasa sakit. Oh, kalau orang pincang biasanya ada penyebabnya karena bermasalah, betul nggak Bapak Ibu? Dan menimbulkan apa? Rasa sakit. Orang kalau mengalami sesuatu nggak normal di kakinya, dia jalan, dia akan merasakan 1 langkah aja sakit Bapak Ibu. 2 langkah sakit, naik tangga sakitnya luar biasa. Kalau Anda mengalami kepincangan, bicara tentang sesuatu yang kita rasakan dalam hidup kita, rasa sakit, itu bukan bicara tentang sakit fisik saja, bisa sakit fisik betul, tetapi juga bisa sakit dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Anda mengalami perlakuan orang-orang tertentu, situasi kondisi tertentu, Anda merasakan, Pak ini ngeselin Pak, Pak ini menyakitkan dalam diri saya, Pak ini orang kenapa berbalik menyerang saya. Kalau Anda mengalami itu, Anda sedang disakiti. Dan kadang-kadang itu bukan Anda yang buat loh, tetapi keadaan terjadi dengan sendirinya. Seolah-olah Tuhan seperti menyentuh hidup Anda. Itu kepincangan. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah Anda mengalami salah satu daripada bagian 4 ini dalam hidup Anda. Kalau Anda mengalami, mari kita belajar hari ini. Ini satu pertanyaan ya untuk kita semua. Ketika kita diizinkan mengalami kepincangan, Pak artinya apa Pak? Pasti Tuhan itu punya tujuan yang bukan jelek, katakan amin. Kenapa? Karena tadi ya pukulannya pukulan kasar atau pukulan kasih? Pukulan jahat atau pukulan kasih? Pukulan kasih. Kalau ada unsur kasih berarti ada unsur kebaikan. Amin Bapak Ibu. Kalau ada unsur yang namanya kasih berarti Allah sebenarnya sedang menyatakan kebaikannya buat kita. Kalau kita mendisiplin seorang anak dan kita memukul dia sebenarnya untuk kebaikan. Betul nggak Bapak Ibu? Semua pendidikan yang namanya pendidikan tidak ada yang tujuannya menjatuhkan. Sekalipun kadangkala kalau kita sekolah Anda bisa dapat nilai jelek, betul nggak? Sekalipun kalau Anda sekolah Anda bisa dimarahin guru Anda dan dosen Anda, betul kan? Anda juga bisa dibikin nggak naik kelas, bisa nggak? Bisa Pak. Tapi dengar, semua pendidikan pada akhirnya tujuannya adalah membuat kita semakin lebih baik, semakin naik level, dan semakin hari demi hari semakin serupa dengan Dia. Katakan amin. Itulah yang disebut dengan pendidikan. Oleh sebab itu Anda dididik Tuhan di sini. Yang namanya pangkal paha terpelecok dalam hidup Yakub. Memang dia mendapat berkat yang besar. Alkitab tulis nama dia berubah dari Yakub menjadi apa? Israel. Dan itu tanda Tuhan sedang memberkati dia untuk masa depannya yang luar biasa. Tapi sebelum itu dia nikmati, sebelum dia mengalami yang namanya Israel dalam hidupnya Yakub harus mengalami jamahan Tuhan, pukulan kasih dalam hidupnya. Ada 4 tujuan Tuhan kalau Anda mengalami pukulan kasih Tuhan. Mari kita akan lihat satu persatu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, ada di ayat yang ke berapa ini Bapak Ibu? Ya, Yakobus pada pasal 4 ayat yang ke-6. Mari saya akan bacakan buat Anda. Tetapi kasih karunia dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu dikatakan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang apa saudara? Rendah hati. Ini yang pertama. Kalau Anda mengalami pukulan kasih, sebenarnya Tuhan ini ingin membawa hidup kita semakin rendah hati. Amin. Loh kok Pak bisa begitu? Saya mau sedikit Anda memikirkan tentang Yakub. Yakub adalah pribadi yang sedang dalam keadaan yang bangga, saudara. Di momen itu, gimana nggak bangga? Dia bisa membawa yang namanya hak kesulungan itu yang seharusnya dimiliki Esau pindah ke siapa? Ke Yakub, betul nggak saudara? Kalau orang ngalami itu saya tanya, ada rasa menang nggak dalam dirinya? Ada rasa bangga nggak? Wah kakakku aku bisa lewati loh, betul nggak?
Dan dia bisa berjalan, Alkitab menulis dia membawa keluarganya dengan berbagai apa yang dia punya itu begitu banyak. Jadi dia pun diberkati secara finansial, dia diberkati secara harta. Dan keluarganya pun keadaannya baik-baik semua. Sehingga diceritakan di sana dia mengantarkan keluarganya dulu, kemudian dia kembali, saudara. Jadi dia urusan dengan keluarganya beres. Semua apa yang dia miliki sudah diseberangkan semua, sudah aman, saudara. Jadi Anda bayangkan ya, Yakub itu sebenarnya ada rasa bangga dalam dirinya. Tapi Tuhan tidak mau ada rasa bangga, betul nggak Bapak Ibu? Tuhan tidak mau melihat hambanya sedikit sombong, nggak mau, saudara. Jangankan sombong lah, sedikit sombong aja nggak mau. Apa yang terjadi? Dibuat terpelecok, dibuat pincang. Saya tanya, apakah malu Yakub? Kemungkinan iya. Dan gak cuma malu Bapak Ibu, dia merasa begini, nanti kalau jalannya, aku kalau udah pincang jalannya jadi lambat dong Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Aku nih jadi orang lemah dong, dilihat sama orang-orang pegawaiku, ini orang kenapa pemimpin kok pincang-pincang jalannya lambat lagi. Saudara, itu sesuatu yang merendahkan diri Yakub. Jadi pangkal paha kepincangan ini membawa dia ke tempat yang lebih rendah. Kenapa Tuhan berurusan dengan ini? Di tengah rasa bangganya, dia sudah bebas daripada mertuanya, dia sudah keluar dan dia sudah daripada orang tuanya, dia sudah mendapatkan hak kesulungan, dia sudah melewati melewati Esau dan berkata begini, Esau aku lebih daripada kamu, kenapa hak kesulungan berkat terbesar itu aku terima. Di waktu dia bangga, disitulah saudara, Tuhan menyatakan pukulan kasih. Saudara, jangan ada rasa bangga dalam hidup kita akan apa yang kita sudah raih dalam hidup kita. Saya tahu Bapak Ibu hidup kita diberkati Tuhan dan Anda merasakan prestasi demi prestasi, berkat demi berkat, anugerah demi anugerah. Anda bisa nikmati itu, tapi dengar, jangan bangga karena diri Anda. Katakan amin. Berbanggalah hanya karena Tuhan saja yang mengerjakan itu dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Anda harus bangga karena itu Tuhan yang bekerja. Amin saudara. Saya nggak tahu isi hati Yakub, tetapi saya sangat percaya ada sesuatu pasti yang Tuhan ingin bereskan dalam hidupnya. Salah satunya kerendahan hatinya. Yakobus pasal 4 ini berkata menarik saudara, ayat yang ke-6. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi di mata Tuhan cuma ada dua golongan di dunia ini saudara. Dikategorikan dua, hitam dan putih, kira-kira begitu. Apa itu Pak? Orang yang sombong, sama satu lagi orang yang rendah hati. Pak, nggak ada yang tengah-tengah, nggak ada. Alkitab nggak tulis begitu, amin saudara. Kan nggak ada ayatnya kan? Tuhan menentang orang congkak, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, Tuhan sedikit mengasihi orang yang sedikit sombong, sedikit juga rendah hati. Ada nggak ayatnya? Enggak. Waktu kita sombong, kita di PCC, kita dilawan oleh Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kita nggak dipihak Tuhan, betul nggak? Tapi waktu kita rendah hati, Alkitab tulis Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Siapa di sini pengen dapat kasih Tuhan yang lebih banyak? Amin Bapak Ibu. Siapa ingin merasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita lebih banyak lagi? Jadilah rendah hati, jadilah semakin rendah hati di masa-masa ini. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara, apa Pak alasan yang kedua? Apa tujuan kedua? Yang pertama, menjadikan seorang Yakub rendah hati, menjadikan kita rendah hati saudara. Itu yang pertama. Yang kedua ini, menjadikan kita seorang yang mengandalkan Tuhan. Saya mau cerita sedikit ya. Saya 2 bulan 3 bulan yang lalu saya jatuh Bapak Ibu ya. Dan kemudian kaki kanan saya itu mengalami luka cedera. Dan saya itu di waktu itu jalan tuh susah, sehingga gak bisa nyetir mobil. Kenapa? Karena nginjak gas aja gak bisa Bapak Ibu. Waktu nginjak gas itu maka ditekan sedikit, sakitnya luar biasa di sini. Ya sampai akhirnya saya pergi ke dokter tulang sekalian. Kenapa? Karena saya nggak tahu ini jangan-jangan retak atau ada sesuatu yang masalah.
Tapi puji Tuhan dicek semuanya, akhirnya dia bilang, Pak enggak sih Pak, tapi ini memar berat aja, tapi enggak sampai ada tulangnya bermasalah. Saudara, tetapi sejak saat itu saya ini kalau jalan kan susah Bapak Ibu, sehingga saya akhirnya pakai tongkat. Ya tongkatnya tongkat apa aja ya. Jadi pakai tongkat ya, dan kemana-mana berjalan tongkat itu menjadi sesuatu yang penting. Sebelumnya saya nggak pernah pikir tentang tongkat. Saya juga berpikir begini, saya naik tangga juga gampang. Tapi sejak saat itu Bapak Ibu, jalan saja saya selalu mikir tongkat saya di mana, betul nggak? Sejak sakit itu saya mikir begini, saya kalau mau jalan yang dipikirin apa? Tongkatnya mana, betul nggak? Jadi waktu orang pincang, waktu orang sakit di dalam kakinya dan gak kuat lagi, dia lemah, dia memikirkan ada sesuatu yang menopang dirinya loh saudara. Dan itu dipikirkan setiap waktu. Dulu boro-boro sudah punya tongkat aja enggak. Saya sampai pinjem tongkat daripada teman saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya berpikir kemana-mana saya mesti jalan. Jadi kalau mau jalan tuh mikirin gini, tongkatnya jangan lupa dibawa, betul enggak? Ya kan, kenapa? Karena itu bagiannya penting. Ada sesuatu yang menopang diri kita. Ada kebergantungan sama tongkat. Itu kalau sakitnya cuman kaki biasa saja. Dan pesannya apa buat kita Bapak Ibu dari pengalaman ini yang saya alami? Saya cuma diingatkan Tuhan begini. Kalau kita itu baik-baik saja, normal-normal saja, maka rasa kebutuhan kita akan Tuhan kadang tidak jelas ada atau tidak. Betul Bapak Ibu? Kalau semua baik-baik saja, maka rasa kebutuhan Anda akan Tuhan itu nggak jelas, saudara. Tapi waktu Anda mengalami terpelecok, pincang dalam hidup Anda, mengalami pukulan kasih dari Tuhan, rasa sakit, rasa bermasalah, rasa lemah itu menjadikan Anda merasakan kebutuhan Tuhan menjadi satu kebutuhan yang utama dalam hidup Anda. Amin. Anda ada rasa butuh akan Tuhan dalam everyday hidup Anda, setiap hari hidup Anda. Anda akan memikirkan Tuhan itu di mana Tuhan? Tuhan di mana? Dan Tuhan ada, ayo sertai aku, Tuhan bersama aku. Anda akan selalu memikirkan itu setiap waktu. Saya masih ingat itu saudara. Saya waktu ingat kemana saya berjalan, saya cari tongkat saya. Mau pergi jalan, saya cari tongkat saya. Saya diingatkan Tuhan begini. Tuh, kalau kamu lemah, kamu butuh penopang dan kamu ingat setiap waktu. Cuman kalau baik kamu butuh, enggak. Seringkali kita merasa semua baik-baik saja dan Tuhan itu seolah-olah hanya ada di surga yang jauh kekal di atas sana. Tetapi waktu kita sedang pincang hidup kita baru merasakan setiap waktu, jam dalam hidup saya butuh Tuhan. Setiap waktu, menit dalam hidup saya butuh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Waktu Anda sakit, masuk rumah sakit, atau keluarga Anda sakit, masuk rumah sakit kritis, maka Anda tahu, jam-jam doa kita seolah-olah tiap menit kita pun ingin Tuhan ada dan kita berdoa. Betul nggak Bapak? Kepincangan membuat kita bergantung sama Tuhan. Dan rasa butuh akan Tuhan itu menjadi sangat besar dalam hidup kita. Ayat ini saya bacakan ya. Yesaya 31 ayat yang pertama. Celakalah orang yang pergi ke Mesir, meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya, yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudara, kalau orang itu punya apa sih Pak? Kuda-kudanya banyak, keretanya itu begitu banyak, pasukannya begitu besar. Artinya semua resource-nya masih banyak, persediaannya masih banyak, berkatnya masih banyak. Alkitab tulis apa di sana? Di Yesaya ini, mereka cenderung tidak lagi memandang kepada Tuhan. Mereka cenderung lagi untuk apa? Tidak lagi mencari Tuhan. Saya percaya kalau kita mengalami kepincangan, Anda sedang mengalami pukulan kasih dari Tuhan. Sebenarnya Anda sedang mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Anda sedang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Anda sedang menaruh hidupmu kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Kalau Anda sendiri mengalami pukulan kasih daripada Tuhan, ingat ini Bapak Ibu ya. Gak apa-apa Tuhan, lebih baik kuda-kudaku sedikit. Lebih baik pasukanku hilang semua. Lebih baik apa yang kupunya bahkan hilang. Tetapi hidupku bergantung kepada Tuhan. Amin. Itu yang jauh lebih indah dalam hidup kita. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi ini menarik saudara. Kenapa? Karena segala perkara dapat kutanggung. Di dalam siapa Pak? Di dalam Dia. Jadi kuncinya adalah di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung selama apa? Kita ini di dalam Dia. Sama seperti Anda, kalau Anda mengangkat satu beban yang berat, misalnya beban itu 1 ton. Saya tanya, Anda bisa angkat gak? Anda gak akan sanggup mengangkatnya. Tapi kalau Anda, saya memberikan ilustrasi sedikit, Anda mengerti ya. Kalau Anda menaiki sebuah forklift, Anda ada di dalam forklift itu, apakah Anda sanggup mengangkat 1 ton? Kenapa? Karena forklift itu bisa mengangkat bahkan 35 ton saudara, kira-kira begitu. Anda bisa mengangkatnya? Anda pasti bisa mengangkatnya. Tapi selama Anda ada di dalamnya. Itu ilustrasi. Betapa Tuhan itu punya kekuatan yang sangat luar biasa besar. Dan Anda tahu itu unlimited kekuatan Tuhan untuk menanggung tantangan masalah apapun yang sedang mendera hidup Anda. Tapi pastikan Anda ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara. Kalau Anda membaca di bagian ini maka Anda akan melihat saudara satu bagian yang menarik, yaitu di kalimat terakhir di ayat yang ke-32 daripada Kejadian 32. Saya akan bacakan sekali lagi ayat itu ya, Kejadian 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Perhatikan itu, ini menarik ya. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Jadi ini ada sesuatu yang Anda perhatikan, bagian ini cukup menarik. Kenapa? Orang Israel tidak mau yang namanya makan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Nah alasannya apa Pak? Alasannya begini. Karena orang Israel ingat pangkal sendi Yakub itu sudah apa saudara? Dipukul oleh Tuhan. Kenapa Pak? Mereka sampai gak makan itu. Jadi ada alasannya loh. Itu bukan karena haram gak haram, betul gak saudara? Tapi alasannya ini. Alasannya adalah mereka mengingat bagaimana pengalaman Yakub atau Israel itu dipukul oleh Tuhan. Sehingga ini menjadi apa sih Pak? Ini menjadi tanda Bapak Ibu. Tanda yang akan terus ada dan diingat oleh bangsa Israel. Nggak cuma di keturunan mereka, tapi mereka teruskan kepada generasi yang berikutnya. Ini menjadi tanda untuk apa Pak? Tanda mengingatkan bahwa ini menjadi sesuatu peringatan dari Tuhan untuk kita tetap berjalan sesuai kebenaran. Yang setuju katakan amin. Gak gampang saudara. Tanda itu adalah tanda yang terbaik. Itu sesuatu apa sih Pak? Tanda terbaik adalah tanda yang paling menyakitkan. Gak ada yang bilang amin nih saudara. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, tangan Anda, kaki Anda pernah lecet gak? Masih ingat gak semua tempat lecetnya? Semuanya ingat? Yang kecil-kecil? Pernah digigit nyamuk sampai itu di mana? Ingat semua? Kita gak ingat. Siapa di sini pernah Anda, tulang Anda atau kaki Anda atau tangan Anda pernah mengalami operasi? Angkat tangan, ada yang pernah? Ada ya Ibu ya? Masih ingat Ibu persis tempatnya di mana? Ingat kan? Dan tidak akan pernah dilupakan. Apa yang menyakitkan dalam diri kita akan menjadi sign, tanda yang tidak akan pernah kita lupakan Bapak Ibu. Tapi kalau Anda kebeset kakinya nggak jelas di mana, udah tiap hari begitu, biasa, betul nggak Bapak Ibu?
Anda ditanya, dulu pernah luka di mana aja? Ya nggak tahu, udah hilang semua, nggak tahu gitu kan, dan nggak terlalu sakit dulu. Tapi waktu tangan Anda pernah patah, diperbaiki dan sakitnya berhari-hari, berbulan-bulan, disitulah menjadikan tanda dalam hidup kita. Saudara, biarlah pukulan kasih itu menjadi tanda. Jangan kita melenceng dari Tuhan. Katakan amin. Kita harus tetap hidup benar. Amin saudara. Ulangan pasal 8 ayat 11 dan 12 berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat yang ke-12, supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya. Saudara ingat, kalau Anda membaca ayat ini, Anda akan sadari ada sesuatu yang menarik di sana. Tuhan memberi peringatan, betul nggak? Hati-hatilah, betul kan? Tapi kapan Pak konteks hati-hatinya itu? Hati-hatinya adalah begini. Apabila, di ayat yang ke-12, apabila engkau sudah makan, kenyang, mendirikan rumah yang, justru orang yang diberkati Tuhan harusnya lebih hati-hati loh saudara. Katakan amin. Justru orang yang makin diangkat Tuhan lebih apa? Lebih hati-hati. Anak ayatnya ini. Hati-hatilah, kapan hati-hatinya Pak? Waktu engkau sudah makan dan kenyang, dan waktu apa? Semuanya sudah menjadi baik. Makanya Yakub itu terpelecok pangkal pahanya, semua orang kemudian gak makan yang namanya daging di pangkal paha itu untuk daging binatang, supaya apa? Mereka mengingat untuk nanti waktu mereka diberkati Tuhan menjadi bangsa yang besar, mereka ingat tanda ini. Katakan amin. Saya gak tahu apakah itu merupakan tanda yang Anda alami hari-hari ini. Tapi kalau itu adalah tanda dari Tuhan, ingatlah kejadian itu. Tidak akan pernah kita lupakan. Dan kita ingat, kalau nanti Tuhan melepaskan berkat yang terbaik dalam hidup kita, kita percaya kita akan tetap setia dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, Pak, apa tujuan yang keempat? Kalau Tuhan mengizinkan pukulan kasih datang dalam hidup kita. Saudara, kalau orang mengalami yang namanya pincang, maka apa yang terjadi Pak? Pada waktu dia pincang, maka dia akan berjalan tidak seperti biasanya. Betul nggak Bapak Ibu? Dia akan berjalan dengan cara berjalan yang berbeda. Contoh waktu saya 3 bulan lalu sakit, maka saya ingat sekali cara naik tangga saya, kebetulan kaki kanan Bapak Ibu yang terkena cedera. Biasanya saya kalau naik tangga selalu kaki apa dulu biasanya? Kalau kita nggak kidal berarti kanan dulu, betul nggak? Umumnya kanan dulu, ya. Tetapi waktu saya cedera, maka cerita berbeda. Kenapa? Cara naik tangganya beda saudara. Udah pakai tongkat, kemudian cara naik tangganya mikir, betul nggak? Kenapa? Kaki mana dulu, betul kan? Karena sakit nih kalau diangkat, jadi kaki mana dulu? Kiri dulu. Kebalik saudara. Jadi ada sebuah situasi di mana caranya menjadi berubah. Cara berjalannya, cara melangkahnya, dan kemudian cara-cara yang kita lakukan hari demi hari bisa berubah Bapak Ibu. Oleh sebab itu ini yang keempat. Apa tujuan Tuhan pada waktu Tuhan memukul dengan pukulan kasih? Supaya kita meninggalkan cara-cara lama kita, dan Tuhan membawa kita kepada cara yang baru, yang lebih baik, cara yang indah, yang akan memberkati kita. Katakan amin. Pandemi ini kan mengubah cara kita semua, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan, selama ini kita berpikir kita nggak bisa ketemu, tapi sekarang justru aneh aja, orang bisa reunian di dalam Zoom Bapak Ibu, reunian keluarga. Saya pernah ada orang berkata gini, Pak, kami nggak pernah kumpul Pak, gara-gara pandemi justru kita kumpul. Loh, lengkap lagi Pak kumpulnya. Gimana kumpulnya? Pakai Zoom Pak, semuanya ada, bahkan dari luar negeri pun datang Pak katanya. Caranya berubah, betul nggak Bapak Ibu? Reuni keluarganya berubah. Jadi ada banyak cara-cara baru yang Tuhan kerjakan lewat apa? Lewat sesuatu yang sepertinya pukulan dalam hidup kita, sepertinya menyakitkan dalam hidup kita. Saudara, untuk menerima sesuatu yang baru tidak ada cara lain. Kadangkala harus dibuat Tuhan terpelecok, pincang saudara.
baru kita bisa beralih ke cara yang baru. Saya nggak pernah belajar tuh begini, bagaimana saya naik tangga dari kaki kiri dulu ya. Nggak pernah belajar saudara. Selama baik-baik saja, betul nggak? Tapi sejak saya pincang, saya belajar waktu itu. Gimana untuk melangkah pertama di kaki kiri. Itu cara baru. Saya percaya saudara, pandemi ini 2 tahun sudah kita lewati. Tandanya apa? Ada banyak hal yang baru Tuhan siapkan dalam hidup kita dengan cara-cara yang baru. Katakan amin. Usaha pekerjaan Anda yang lama bahkan Tuhan sedang upgrade dengan cara-cara yang baru. Pelayanan-pelayanan Anda Tuhan upgrade dengan cara yang baru. Amin saudara. Keluarga Anda, hubungan keluarga Anda Tuhan upgrade dengan cara yang baru. Lewat apa Pak? Lewat kepincangan yang kita sudah alami bersama selama 2 tahun ini di seluruh dunia. Saya berikan satu ilustrasi terakhir saudara, contoh saja ya, supaya kita mengingat bagian ini. Ini cara baru. Cara baru seringkali datang oleh karena sebuah kegagalan atau kepincangan saudara. Anda tahu ini apa? Post-it. Ya, tentu semua pernah pakai ya. Nggak tahu generasi yang muda sekarang apakah masih sering pakai, tapi di zaman kita, ya, di zaman kita sering pakai, betul nggak? Ya, seringkali menjadi pengingat, memo kecil dan kita taruh di buku kita, di agenda kita dan sebagainya. Post-it ini ada di mana Pak? Post-it ini sekarang ada di seluruh dunia Bapak Ibu. Seluruh dunia kenal post-it itu apa. Tetapi dari mana dimulainya kisah ini? Ini bukan datang karena sebuah keberhasilan saudara. Produk ini lahir menjadi sesuatu yang fenomenal buat dunia dan mendunia oleh karena kegagalan. Kenapa? Karena Dr. Spencer, seorang daripada peneliti di perusahaan 3M pada waktu itu, sedang membuat penelitian untuk membuat lem paling kuat sedunia, saudara. Dr. Spencer membuat formula-formula mengatur ini itu sampai dia ingin menemukan satu lem terkuat di dunia. Tapi singkat cerita, hasil daripada riset dia adalah dia akhirnya menemukan satu lem yang waktu direkatkan melekat, tapi waktu ditarik keluar remnya pun kemudian ikut tertarik saudara. Ya kan, post-it kan begitu, betul nggak Bapak Ibu? Waktu direkatkan lemnya nggak nempel ke sana, tapi waktu ditarik lemnya juga nggak nempel lagi. Kenapa? Balik lagi ke kertasnya, betul nggak? Dan lem seperti itu dia akhirnya menemukan, waduh gagal besar. Kenapa? Sudah habiskan dana banyak, begitu banyak dana habiskan, begitu banyak orang-orang pintar dia kumpulkan untuk mencari formula lem yang paling kuat. Hasilnya adalah lem itu hanya menempel di satu sisi saja. Tapi di situ di tengah-tengah kegagalan saudara, di tengah-tengah dia lemah dan dia berkata, sudah gagal, aku menjadi peneliti yang gagal. Perusahaan ini juga sudah gagal menemukan sebuah lem terkuat. Tapi justru di situ seorang rekannya berkata begini, kenapa lem seperti ini nggak kita pakai untuk melekatkan sesuatu yang sifatnya sementara? Dan akhirnya keluarlah produk post-it Bapak Ibu. Dan sejak diperkenalkan kepada masyarakat, maka produk ini, ya, karena mereka pada waktu itu kalau mencatat sesuatu nempelinya pakai paku, saudara ya, nempelinya pakai sesuatu yang perlu tajam gitu ya. Sekarang nggak pakai itu semua, cuma ditempel pakai post-it semua bisa. Dan produk ini dalam kurun waktu hanya beberapa tahun segera menjadi produk yang dicari banyak orang. Saudara, seringkali cara baru lahir oleh karena kegagalan dan kepincangan. Saya percaya kalau Anda mengalami kepincangan, masih ada cara baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita bagi berdiri sama-sama Bapak Ibu, kita akan tutup.